Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Atin Fatimah. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 tentang fungsi kuadrat. Simak baik-baik ya, sobat matematik sekalian. Sebagaimana yang sobat matematik ketahui, fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum fx atau kita kenal dengan istilah y ya. Kita gunakan variabel y untuk menunjukkan variabel yang terikat pada nilai x. Fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Di sini ada syarat bahwa a tidak sama dengan 0. Kemudian A, B, C di sini haruslah berupa bilangan real. Materi prasyarat untuk fungsi kuadrat ini adalah persamaan kuadrat. Apakah kalian sudah pandai menentukan nilai-nilai akar dari suatu persamaan kuadrat? Nah, apabila sudah bisa, artinya kalian bisa langsung memahami tentang bagaimana menentukan nilai fungsi kuadrat atau menggambar grafik fungsinya. Di sini ada catatan ya, sobat matematik. Yang pertama, jika A lebih dari 0, grafik fungsi akan terbuka ke atas. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi akan terbuka ke bawah. Ingat ya, kalau A lebih dari 0 ke atas, kalau A kurang dari 0 ke bawah ya. Selanjutnya ada istilah diskriminan atau disimbolkan dengan D kapital. Adalah pembeda akar-akar fungsi. Akar-akar fungsi itu artinya pembuat nol fungsi. Jadi nilai X yang membuat si Y ini bernilai 0. Rumus dari diskriminan atau D adalah B kuadrat kurang 4AC. Di mana B kuadrat itu, B-nya di sini adalah koefisien dari variabel X, A-nya koefisien dari X kuadrat, dan C-nya adalah konstantanya. Terdapat 3 kondisi dilihat dari nilai D-nya. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kalau seandainya ini sumbu X, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya akan seperti ini, atau kalau A-nya negatif akan seperti ini. Jadi memotong sumbu X di 2 titik. Kondisi yang kedua, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X. Kalau ini sumbu X-nya, maka grafik jika A-nya positif, maka dia terbuka ke atas, berarti dia menyinggung di sini seperti ini. Atau kalau A-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah seperti ini dan dia akan menyinggung sumbu X. Bisa dipahami? Kondisi ketiga, jika diskriminan kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Dengan kata lain, jika diskriminan kurang dari 0, maka nilai fungsi definit positif untuk A lebih dari 0 dan definit negatif untuk A kurang dari 0. Gambar grafiknya untuk kondisi yang ketiga, Ibu gambarkan di sini. Maka gambar grafiknya, kalau A-nya positif seperti ini, kalau A-nya negatif seperti ini. Definit positif artinya berapapun nilai X dimasukkan ke dalam persamaan atau ke dalam fungsinya, maka nilai fungsinya akan selalu positif. Definit negatif itu artinya jika A-nya kurang dari 0, berarti grafik terbuka ke bawah dan dia tidak memotong sumbu X. Artinya nilai-nilai X yang dimasukkan ke dalam fungsi, berapapun nilai X-nya, akan membuat nilai fungsinya ini menjadi negatif. Jadi yang negatif itu adalah nilai fungsinya ya. Nilai fungsi atau Y-nya. Sebelum kita lanjutkan dengan menggambar grafik fungsi kuadrat, kita akan bahas dulu tentang persamaan kuadratnya ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Di sini ada syarat a tidak sama dengan 0. Dan a, b, c anggota bilangan real.
Tahu kan bilangan real, sobat matematik sekalian? Kan bilangan itu ada bilangan asli yang paling sederhana, cacah, bulat, pecahan, rasional, kemudian irasional, dan bilangan real. Bilangan real ini nanti memuat bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau rasional itu yang bentuknya A per B ya, A, B-nya bilangan bulat. Kalau bilangan irasional, contohnya adalah pi bentuk akar, contohnya akar 2, akar 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, penyelesaian suatu persamaan kuadrat dikenal juga dengan istilah nih. Istilah yang dikenal oleh kita semua, akar-akar persamaan. Akar-akar persamaan ini nama lain dari penyelesaian. Artinya, nilai X yang membuat persamaan ini bernilai benar. Ya. Jika kita substitusikan X-nya oleh penyelesaian tersebut atau oleh akar-akarnya, membuat persamaan ini bernilai benar. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan? Ada beberapa cara di sini yang akan dibahas ya. Sobat matematik sekalian, yang pertama adalah dengan selisih 2 kuadrat. Rumusnya A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan perkalian dari A ditambah B kali A kurang B. Ya. Dari mana bisa begini ya? Sobat matematik tahu kan? Kalau kita uraikan ini A tambah B kali A kurang B, maka kita peroleh A kali A-nya A kuadrat, A kali negatif B-nya negatif AB, B kali A-nya positif AB, dan B kali negatif B-nya negatif B kuadrat. Sehingga karena ini positif dan negatif jadi 0, maka diperoleh A kuadrat kurang B kuadrat. Atau kita jadi balik ya, posisinya A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Untuk contohnya, 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Di sini kita ubah dulu ke bentuk selisih 2 buah bilangan kuadrat. 4x kuadrat, x kuadratnya jelas berupa bentuk kuadrat, tapi 4-nya belum ya. Supaya dia berubah menjadi bilangan kuadrat, 4-nya diubah menjadi 2 kuadrat. Maka 4x kuadrat menjadi 2x dikuadratkan. 9 diubah menjadi 3 kuadrat. Maka diperoleh sesuai dengan bentuk umumnya tadi, maka 2x kuadrat kurang 3 kuadrat adalah 2x tambah 3 kali 2x kurang 3 sama dengan 0. Kalian perlu perhatikan bahwa jika ada perkalian A kali B sama dengan 0, maka salah satu di antara A dan B ini 0 pasti. Atau mungkin dua-duanya yang 0. Jadi kalau enggak A-nya yang 0, maka bisa jadi B-nya yang 0. Atau mungkin dua-duanya 0 ya. Berarti dalam perkalian ini kan perkalian 2 faktor. Faktor yang pertama 2x tambah 3, faktor yang kedua 2x kurang 3. Jika dikalikan hasilnya 0, maka tentu salah satu dari ini bernilai 0. Kita uraikan menjadi 2x tambah 3 sama dengan 0, atau yang ini 2x kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya menggunakan penyelesaian persamaan linear satu variabel, diperoleh X sama dengan negatif 3/2 atau X sama dengan 3/2. Itu adalah akar-akar penyelesaiannya. Kita bisa tulis akar-akar penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya negatif 3/2 dan 3/2. Nah, inilah akar-akar penyelesaian yang dimaksud dalam persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ya, sobat matematik sekalian, agar lebih memahami apa yang telah barusan dijelaskan tentang menentukan akar-akar persamaan dari bentuk selisih 2 kuadrat, coba kita selesaikan yang ini ya. Ibu akan coba nomor 1. X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Langkah pertama kita ubah dulu ke bentuk kuadrat dua-duanya ya. X kuadrat kurangi 5 kuadrat.
Ini penting dilakukan atau bisa dilewat juga apabila kalian sudah memahami ini. Kita langsung faktorkan. Ingat, faktornya yang satu tambah, yang satu kurang dari bilangan-bilangan yang ada di sini. Yang satu X tambah 5, yang lainnya X kurang 5. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, perkalian dua bilangan atau dua faktor menghasilkan nilai 0, maka masing-masingnya bisa jadi sama dengan 0. Jadi kalau nggak X tambah 5 yang 0, maka X kurang 5-nya yang 0. Dari sini diperoleh X sama dengan negatif 5 dan ini X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 5 dan 5. Kita lanjutkan soal nomor 3. Untuk nomor 2, Ibu sengaja sisihkan untuk kalian coba sendiri. Pada soal nomor 3, 16x kuadrat dikurangi 81 sama dengan 0. Kita ubah masing-masing menjadi bentuk bilangan yang dikuadratkan. 81 itu kan 9 kuadrat ya. 16x kuadrat berarti 4x kuadrat. Maka yang menjadi angka-angka atau bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu yang pertama 4x tambah 9, yang kedua 4x kurang 9. Seperti yang tadi langkahnya, 4x tambah 9 sama dengan 0, atau 4x kurang 9 sama dengan 0. Dari sini diperoleh 4x sama dengan negatif 9, 4x sama dengan 9. X sama dengan negatif 9 per 4, X sama dengan 9 per 4, sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 9 per 4 atau 9 per 4. Ya, ada dua penyelesaiannya. Kita lanjutkan cara yang berikutnya. Kalau tadi dengan selisih 2 kuadrat, kali ini kita lanjutkan dengan menggunakan pemfaktoran ya, mengubah bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ke bentuk AX tambah P kali AX tambah Q per A sama dengan 0, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadratnya, kemudian P dan Q-nya adalah, nih, harus memenuhi persamaan bahwa P kali Q sama dengan A kali C dan P tambah Q sama dengan B. Agar lebih memahami, kita coba contoh berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 11x tambah 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tulis dulu A-nya di sini adalah 2, B-nya 11, dan C-nya 15. Seperti langkah-langkah tadi, A kali C ini kita hitung dulu 2 kali 15 sama dengan 30. 30 ini kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 30, tetapi kalau dijumlahkan harus 11. Apa coba? Kalau kalian nggak tahu, kalian boleh daftarkan ya. 30 itu kan 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 gak bisa, 5 kali 6. Nah, mana yang jumlahnya 11 di antara daftar ini? Ternyata yang cocok adalah 5 kali 6 ya. Karena 5 tambah 6-nya sama dengan 11. Sehingga bentuk 2x kuadrat tambah 11x tambah 15 ini kita ubah ke bentuk 2x tambah 5 kali 2x tambah 6. Ya, karena tadi kita menemukan P dan Q-nya 5 dan 6. Dibagi oleh 2. Lihat ya bentuknya. AX tambah P, AX tambah Q per A. 2X tambah 5 karena P-nya 5. 2X tambah 6 karena Q-nya 6 per 2. Nah, pembagian oleh 2 ini, karena di sini perkalian, dia hanya bisa membagi salah satu ya. Kalau ke sini sudah dilakukan, maka tidak usah dilakukan lagi untuk yang faktor kedua. Kita pilih di antara 2x tambah 5 dengan 2x tambah 6 yang habis dua-duanya oleh 2, yang mana? Yang ini ya. Maka yang 2x tambah 5 kita tetap saja seperti ini.
dan yang 2x tambah 6 kita bagi oleh 2 masing-masing sukunya, maka diperoleh x tambah 3. Nah, inilah faktor dari 2x kuadrat tambah 11x tambah 15. Ini sama dengan 0. Ya, tadi lupa sama dengan 0-nya. Sehingga diperoleh 2x sama dengan negatif 5, langsung saja ya, biar menyingkat waktu. X sama dengan negatif 3, dan yang ini diselesaikan menjadi negatif 5/2. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 5/2 dan negatif 3. Sobat matematik sekalian, kita masuk ke bagian akhir dari video ini, yaitu bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini Ibu berikan contoh soalnya, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Langkah yang pertama adalah tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang kedua, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Yang ketiga, tentukan persamaan sumbu simetri. Yang keempat, tentukan nilai minimum atau maksimum grafik. Dan yang kelima, poin dari 3 dan 4 ini untuk 3 sebagai absis dan 4 sebagai ordinat dari titik ekstrim grafik fungsinya. Langkah yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu Y. Ini akan kita peroleh jika X-nya sama dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 kurangin 3 sama dengan 0 kurang 0 kurang 3. Hasilnya negatif 3. Maka titik potongnya di 0, negatif 3. Nah, yang ini titik potongnya 0, negatif 3. Setelah satu ini digambar, kemudian langkah yang kedua, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Grafik akan memotong sumbu X jika nilai Y-nya 0. Jadi langsung aja, kalau Y-nya 0, maka X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Dan ini sama saja dengan cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat yang tadi. A kali C sama dengan 1 kali negatif 3. Hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 3 ini kita ubah menjadi berapa kali berapa yang kalau dikalikan negatif 3, tetapi angka-angkanya ini kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 2. Maka diperoleh 1 kali negatif 3. Ya, sehingga kalau difaktorkan, ini X kuadrat kurang 2X kurang 3 menjadi X tambah 1 kali X kurang 3 sama dengan 0. Karena A-nya 1 per 1 ya. 1 juga sama ini, jadi bisa diabaikan. Diperoleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Artinya dari persamaan Y sama dengan 0 ini diperoleh 2 nilai X atau 2 akar. Yang pertama X sama dengan negatif 1 dan yang kedua X sama dengan 3. Berarti titik potongnya negatif 1,0 dan 3,0. Kalau kita gambarkan di grafiknya, yang negatif 1,0 di sini dan 3,0 di sini. Langkah berikutnya, tentukan persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri ditentukan oleh rumus negatif B per 2A. Negatif B, di sini B-nya berapa? B-nya negatif 2, berarti negatif dari negatif 2. Negatif dari negatif 2 per 2 kali A, A-nya 1. Berarti negatif dari negatif 2 hasilnya 2 per 2 sama dengan 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Perhatikan, ini adalah garis X sama dengan 1 karena di sini X-nya 1 ya. Langkah selanjutnya yaitu yang keempat, tentukan nilai minimum atau maksimum grafik. Karena di sini nilai A-nya positif, grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya merupakan nilai minimum. Ya. Maka kita tulis Y minimum sama dengan, kita masukkan saja nilai dari sumbu simetrinya ke dalam fungsi Y. Ya, yang X sama dengan 1 ini kan dia di sini ya.
nilai fungsi untuk X sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 kurangin 3. Diperoleh 1 kurang 2 kurang 3. Hasilnya negatif 4. Maka diperoleh ini titik puncaknya pada poin kelima adalah 1, negatif 4. Maka kita gambar kurva mulus yang melalui titik-titik yang telah kita cari tadi. Inilah gambar grafiknya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.